Hai Sobat Indo Prime, gimana kabar sobat semuanya? Sehat ya? Mimin mau sedikit ngobrolin tentang dunia politik nih. Suasana rapat paripurna DPR kemarin syarat nuansa kompetisi Pilpres 2024. Dari mimbar, 3 fraksi DPR menyuarakan dukungan bagi jagoannya masing-masing di Pilpres. DPR menggelar rapat paripurna di masa persidangan pertama tahun 2022-2023 pada Kamis 22 Agustus 2022. Agenda rapat paripurna kali ini adalah pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Suara dukungan Pilpres 2024 dimulai ketika perwakilan fraksi PDIP maju ke mimbar. Dia mendoakan Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi presiden. Puan memang salah satu tokoh PDIP yang digadang-gadang bakal maju ke kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres mendatang. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang bisa kita sebut PDIP, Puan Maharani menjawab tak tegas ketika ditanyakan kesiapannya menjadi calon presiden untuk pemilihan presiden 2024. Ia hanya bisa memastikan PDIP siap dan pasti akan mengusung kadernya di kontestasi nasional mendatang. PDIP juga memiliki mekanisme tersendiri dalam menunjuk kadernya sebagai capres. Adapun penunjukannya merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan Maharani akan memulai silaturahmi politiknya. Agenda pertamanya akan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ada beberapa orang yang bisa disandingkan menjadi capres dan cawapres bersama dengan Puan Maharani. Berikut nama-nama pasangan capres dan cawapres Pilpres 2024. Pertama, pasangan Puan Maharani dan Erick Thohir. Pertemuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dengan Ketua Dewan DPR RI Puan Maharani disambut positif oleh pengamat politik, apalagi tujuannya adalah untuk membangun bangsa. Nama Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri BUMN Erick Thohir yang digadang-gadang bakal maju ke pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Spekulasi duet Puan Maharani dan Erick Thohir mengemuka setelah manuver Partai Amanat Nasional yang siap buka peluang mengusung Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Salah satu pengamat politik, Julian Palar, menyoroti peluang pasangan Puan dan Erick ini. Menurutnya, pasangan Erick dan Puan akan kesulitan untuk bertarung di Pilpres 2024 karena sejumlah faktor. Pasangan Erick dan Puan tidak hanya membutuhkan partai pendukung atau elektabilitas, tetapi juga track record kerja yang baik yang masyarakat ingin lihat. Berikutnya ada Puan Maharani dan Andika Perkasa. Spekulasi mengenai pasangan Capres-Cawapres 2024 bermunculan. Salah satunya duet Puan Maharani dan Andika Perkasa. Keduanya memiliki jabatan penting saat ini. Puan Maharani saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI, sedangkan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Puan yang merupakan putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menjadi kader PDI Perjuangan yang akan dicalonkan menjadi calon presiden. Dari hasil polling yang digelar salah satu kantor berita politik menjelaskan bahwa pasangan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa lebih mendapat tempat di hati warganet untuk mengusung Pilpres 2024 mendatang daripada Puan Maharani nempel jadi calon wakil presiden. Polling ini bertujuan merekam kecenderungan warganet dengan kemunculan opsi baru pasangan dalam Pilpres 2024 yang muncul ke permukaan. Opsi yang dimaksud adalah kemunculan Jenderal Andika yang digadang-gadang lebih cocok dari pasangan duet Puan Maharani. Lalu ada Puan Maharani dan Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merupakan sosok cawapres yang paling kontributif dalam mendongkrak elektabilitas capres pada Pilpres 2024. Hal tersebut terbukti melalui beberapa hasil survei lembaga yang terkait melakukan simulasi pasangan capres dan cawapres. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul menilai PDIP melirik Ridwan Kamil sebagai calonnya di Pilpres 2024 mendampingi Puan Maharani. Penilaian pengamat politik tersebut didasarkan pada lokasi di mana Ridwan Kamil menyatakan diri siap maju di Pilpres 2024, yakni saat dia di Bali. Bali sendiri saat ini jadi basis massa suara PDI Perjuangan di ajang pemilu. Deklarasi Ridwan Kamil di awal 2022 menguntungkan karena Gubernur Jawa Barat itu punya waktu panjang untuk meningkatkan elektabilitas. Di luar itu, Ridwan Kamil juga sudah melalui 2 pilkada yang dia ikuti untuk bisa memenangkan sebuah kontestasi yang membuatnya kini menjadi Gubernur Jawa Barat. Berikutnya adalah Puan Maharani dan Anies Baswedan. Usulan duet Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Anies Baswedan didukung beberapa tokoh politik. Pakar politik juga banyak yang membeberkan alasan kemungkinan terjadinya duet Puan Anies pada 2024. Menurutnya, Puan sudah punya tiket Pilpres dan Anies sosok yang berkualitas. Puan Maharani memang menjadi kader PDIP punya boarding pass tersendiri. Tetapi kalau Anies Baswedan punya 3 parpol, hitungan elektabilitas, hitungan angka kursinya, dan angka presentasinya lebih besar koalisi yang akan dukung Anies. Bila Anies diusung 3 parpol yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS, lalu apakah Puan dan Anies atau Anies Puan? Pelaksanaan Pilpres masih cukup jauh hingga 2024.
Sangat mungkin terjadi berbagai dinamika, peristiwa, dan momentum politik yang berpotensi mengubah peta politik elektoral ke depan. Namun demikian, pemilihan kombinasi calon presiden dan calon wakil presiden bergantung pada banyak hal. Selain kecocokan di antara para pasangan tersebut, target juga ikut menjadi penentu kemenangan pada kontestasi pemilu 2024 nanti. Gimana menurut Sobat Indoprem? Yuk share opini kalian di kolom komentar. Stay tune terus untuk video-video inspiratif lainnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Indoprem dengan cara like, komen, dan share video-video dari Indoprem. Stay safe dan stay healthy.